Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ma'budu siwa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad khairi man ittaqallah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita tentang 7 golongan yang kelak di hari kiamat tidak akan merasakan panas, tidak akan kepanasan, karena mereka berada di naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah dibahas, yaitu yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil atau pejabat yang adil. Kita lanjutkan. Qala al-musannif Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Dan yang kedua, kelak yang tidak akan kepanasan di padang mahsyar di hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai umur masih muda sudah ibadah kepada Allah. Ai ibtada'a umruhu fiha, yaitu seorang yang umurnya diawali dengan ibadah, ya. Mulai dari balik itu sudah istiqomah ibadah. Dan itu luar biasa. Karena apa? Biasanya masa muda itu sebagian pemuda tidak mau ibadah. Karena apa? Menunggu tua, ya. Yang mau bertaubat menunggu tua. Li'annahu mahallus syahwah. Karena masa muda itu adalah masa besar-besarnya syahwat, ya. Darah muda, ya. Darah muda itu apa? Darah yang berkecamuk. Maka ketika ada seseorang mulai muda sudah ibadah kepada Allah, ini luar biasa. Tidak seperti biasanya pemuda yang lain. Nah, makanya kelak oleh Allah diberikan keistimewaan, walaupun orang lain panas, pemuda yang sudah ibadah mulai masa muda, ini kelak akan ditempatkan di tempat yang sejuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka beruntunglah, ya, termasuk anak pondok ini, ya. Umpama tidak mondok di rumah, ya, akhir zaman kayak ini mungkin tidak bisa istiqomah mengaji, ya, atau berjamaah. Kalau ada di pondok kan lain, ya. Mau nggak berjamaah takut sama kiainya, ya, sama ustadznya minimal. Akhirnya pertama takut sama ustadznya, akhirnya nanti terbiasa. Nah, termasuk keuntungan kita berada di lingkungan yang orangnya gemar ibadah. Ini merupakan suatu keuntungan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun dzakarallah khalian fa fadat 'ainahu dam'an min khasyatillahi ta'ala. Yang kedua adalah orang yang sepi, sendirian, kemudian ingat kepada Allah dan air matanya menetes karena takut kepada Allah, ya. Jadi seorang yang mengeluarkan air mata, menangis karena takut kepada Allah, itu termasuk salah satu golongan yang kelak tidak akan merasa panas, ya.
tapi merasa nyaman, sejuk, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, rawahu Tirmidzi. Dalam hadis ini kata Rasulullah, ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis sampai meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Ya. Yang kedua, mata yang menjaga di dalam peperangan. Ya. Jadi dua mata ini kata Rasulullah tidak akan tersentuh api neraka. Artinya apa? Kalau matanya tidak tersentuh api neraka, artinya badannya ini oleh Allah semuanya diharapkan dari api neraka. Tidak akan tersentuh. Artinya tidak akan masuk neraka sama sekali. Yaitu yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang tidak tidur, betat, yang tidak tidur karena menjaga di dalam peperangan. Ya. Para tentara-tentara, ya. Nah, dua mata ini, ya. Karena apa? Kedua mata ini sama kedudukannya. Karena sama-sama bangun malam, ya. Yang satu takut kepada Allah, yang dua menjaga pasukan, jangan sampai ada musuh, ya. Itu besar, luar biasa pahalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Nabi Adam itu setelah diturunkan ke bumi, mengingat dosanya itu 300 tahun Nabi Adam tidak pernah melihat ke atas. Beliau selalu menangis. Itu Nabi Adam, seorang nabi, ya, melakukan kesalahan satu kali, menangisnya berapa tahun? 300 tahun. Nah, kalau kita melakukan dosa, ya, itu menyesal sebentar, 2 hari sudah lupa. Tapi Nabi Adam 300 tahun. Nabi Daud, ya, merasa bersalah, itu yang menangis sampai rumput tumbuh, ya. Rumput ini tumbuh, rumput kering, menghijau karena banyak terkena air matanya Nabi Daud. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita kan tidak pernah nangis karena takut kepada Allah, ya. Mungkin nangisnya karena mungkin bapak-bapak tebunya kena angin, ya, nangis. Atau ibu-ibu itu apa? Ibu-ibu kalungnya 3 gram, ya, atau cincinnya 3 gram hilang, nangis ada, ya. Tapi karena kalau takut kepada Allah itu jarang, ya. Karena apa? Harganya mahal. Orang kalau takut kepada Allah sampai menangis itu harganya mahal. Apa? Tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kata Rasulullah dalam riwayat lain, abadan, selamanya tidak akan tersentuh api neraka. Maka mudah-mudahan kita itu oleh Allah diberikan hati yang lembut, ya, yang suka menangis karena takut kepada Allah. Karena apa? Karena Rasulullah itu bercerita tentang akhirat, para sahabat nangis. Ada satu orang nggak nangis, ya, karena nggak nangis dia bersedih, ya. Kenapa saya kok nggak menangis? Akhirnya matur ke Rasulullah, saya kok nggak bisa menangis kayak orang ini. Maka oleh Rasulullah dipegang dadanya, ya, didoakan, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Umar yang kemarin banyak cerita, ya, tentang imamun adil. Sayyidina Umar itu takutnya kepada Allah sampai di pipinya ini membekas kayak tali sepatu, ya, kayak tali sepatu. Dari banyaknya menangis, ya. Jadi di pipinya ini kayak tali sepatu. Karena seringnya terkena air mata yang mengalir. Umpama sekarang kayak tanah yang sering kena air itu akan membekas, ya. Itu Sayyidina Umar. Termasuk Imam Abu Yazid Al-Bustami. Imam Abu Yazid Al-Bustami itu masyhur luar biasa. Sampai Raja Harun Ar-Rasyid itu iri, ya. Kalau Abu Yazid Al-Bustami ini datang ke Baghdad, itu yang datang jamaahnya itu, kalau Abu Yazid sudah mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu yang jawab sampai menggetarkan istana.
Katanya Harun ar-Rasyid ke istrinya, ini orang kok mengalahkan saya, katanya. Katanya istrinya, abang adalah rajanya rakyat, tapi Abu Yazid rajanya hati, ya. Nah, Abu Yazid itu kata para ulama dilihat ibadahnya biasa, sholatnya ya kayak kiai yang lain. Tapi suatu ketika waktu ada acara, umpama sekarang ya anggap acara sholawatan, itu listriknya padam, umpama sekarang listriknya padam sehingga gelap sekitar 2 menit. Setelah ini listriknya nyala lagi, ternyata ini jenggotnya Abu Yazid ini sudah basah dengan air mata. Artinya apa? Beliau itu kalau sudah nggak ada orang nangis, ya. Lain dengan kita, kalau kita kan kalau banyak orang nangis, ya. Kalau sendirian nggak nangis. Nah, itu Abu Yazid Al-Bustami. Perempuan juga banyak, ya, dari kalangan perempuan, karena perempuan laki-laki itu sama, ya. Kalau takut kepada Allah, tempatnya juga mulia. Man amila solihan min dzakarin wa unsa. Ya. Jadi di Al-Quran itu antara laki-laki perempuan gak ada bedanya. Ya. Maka banyak juga wali-wali dari perempuan. Nah, termasuk itu Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini saking takutnya kepada Allah, air matanya yang menetes di rumahnya oleh tamu yang datang dikira bekasnya air wudhu, ya. Dari banyaknya air mata yang menetes oleh tamunya, waduh, ini Rabi'atul Adawiyah mungkin dari kamar mandi, dari wudhu, ya, sehingga banyak menetes. Padahal itu bukan dari bekas air wudhu, itu adalah air mata beliau yang berjatuhan. Okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, demikian para solihin, ya, para solihat, para pendahulu kita di dalam takutnya kepada Allah sampai meneteskan air mata. Nah, air mata yang menetes walaupun satu tetes, ya, apalagi sampai kayak Rabi'atul Adawiyah ini, apalagi kayak Imam Abu Yazid Al-Bustami, kayak Sayyidina Umar dan lain sebagainya, itu tidak akan terkena api neraka al-abad selamanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang takut kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kun. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana firana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami.